Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sekarang akan membahas tentang sihamul ab wal jad. Siham itu apa? Bagian. Ab itu ayah, jad itu kakek. Berarti kita akan membahas dua bab, yaitu bagian ayah dan bagian kakek. Untuk itu, ayo kita perhatikan bersama-sama. Sebelumnya kita baca sebagaimana berikut sebelum-sebelumnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hazahul jaddu wa sulsal madi fi yati minal ihwali wa yufradu susuli sab'ati wa hum abun wa jaddun iyakuna far'un wa ya, ma'walatin wa adatin min ikhwatin wa akhwatin mutlaqun lil mayyiti ma'walatin wa adatin min ikhwatin wa akhwatin mutlaqun lil mayyiti. Yo, wahazahu dimaknani dulu. Wahazahu lan bisa merkoleh bagian sepertelu siso. Wahazahu lan bisa merkoleh bagian sepertelu siso. Sopo disingkat Pak. Sopo al jaddu mbah lanang. Sopo al jaddu mbah lanang. Wasul mali lan merkoleh sepertelu bondo. Lan merkoleh sepertelu bondo. Fi ba'dima ing dalam sebagiane tingkah hejat. Fi ba'dima ing dalam sebagiane tingkah hejat. Ing dalam disingkat apa? Do. Nggih, do. Ing dalam sebagiane tingkah bahanang, jat itu bahanang. Yakti kang bakal teko apa ma? Yakti kang bakal teko apa ma? Yakti kang bakal teko apa ma? Minal ihwali saking pira-pira tingkahe mbah. Minal ihwali saking pira-pira tingkahe mbah. Wa yufradu lan bisa den wenehi bagian lan bisa den wenehi bagian sapa apa asudsu apa asudsu bagian 1/6. Apa asudsu bagian 1/6? Wa yufradu lan bisa den wenehaken apa asudsu bagian 1/6. Lisab'atin maring wong 7. Lisab'atin maring wong 7. Wahum utawi sab'ah. Wahum utawi wong 7. Iku abun nomor 1 bapak. Wajadun lan nomor 2 jad. Jad itu apa? Kakek. Iyakuna lamun ono. Atau lamun ketemu. Sopo fardun. Far'un. Sopo far'un far'a. Jadi bagian 1/6 yang pertama diberikan pada ayah jika bersama far'a. Yang kedua diberikan pada kakek jika bersama dengan far'a. Far'a apa? Anak turun mayat. Wa umun lan nomor 3 diwenehake maring ibu. Wa umun lan nomor 3 kanggo ibu diwehne ibu.
Mak waladin hale sartane anake ibu. Mak waladin hale sartane anake ibu. Aw adaden utawa sartane wong kang wewilangan. Utawa sartane wong kang wewilangan. Min ikhwaten saking pira-pira dulur lanang. Wa akhwatin lan pira-pira dulur wadon. Mutlakon hale mutlak. Lil mayiti kedue mayit. Yang ketiga, 1/6 diberikan kepada ibu, asalkan ibu itu bersama dengan anak, baik itu anak jumlahnya 1 atau berbilangan. Ya, lebih dari seorang. Anak di sini adalah anak-anak mayat. Terus yang berikutnya, atau kalau nggak ada anak, bisa juga ibu itu bersama dengan siapa? Saudara. Saudara yang lebih dari 1. Piro-piro itu berarti lebih dari seorang. Oke, lebih dari 1. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi di sini kakek itu kadang-kadang diberi bagian 1/3 sisa dan kadang-kadang bisa diberi bagian 1/3 harta. Ini disebutkan dalam bab jad ma'al ikhwat besok. Oke. Nah, kalian akan diajari kalau membahas tentang bab jad ma'al ikhwat. Muga-muga panjang umur, sehat selalu. Oke, sehingga bisa membahas materi-materi berikutnya. Dan bagian 1/6 diberikan pada 7 ini, tapi diberi hanya baru 3 orang. Yang pertama untuk ayah, yang kedua untuk kakek, yang ketiga untuk ibu. Oke. Berikutnya kapan-kapan kita bahas. Sekarang kita bahas tentang bagian 1/6 yang pertama. Kita akan membahas yang pertama ini, bagian 1/6 diberikan kepada ayah. Nah, ayah itu sebelum kita membahas hanya 1/6, tapi perlu kita ketahui bahwa siham itu bagian, abun itu ayah. Sihamnya ayah atau bagian untuk ayah itu ada 3 macam, yaitu as-sudsu 1/6, as-sudsu wal bak 1/6 tambah sisa, bak itu sisa. Ya. Terus syaratnya apabila memperoleh bagian 1/6 itu apabila kakek itu ayah di sini bersama dengan fare atau anak turun mayat yang laki-laki. Misal di sini ada orang yang bernama Johan, gitu. Johan itu menikah dengan Kumil, ya. Kemudian punya anak 1 namanya Romli. Romli mati, maka memanggil memanggil Johan ayah. Ayah. Jadi diulangi, ada orang yang bernama Johan menikah kali Kumil, punya anak Romli. Romli mati, memanggil ayahnya namanya siapa? Johan. Berarti Johan apanya Romli? Ayahnya Romli. Paham? Ayahnya Romli ini dikasih bagian 1/6 oleh hartanya Johan kalau Johan itu punya anak laki-laki. Sudah menikah, punya anak laki-laki. Paham? Tapi kalau anaknya Johan itu perempuan, tidak jadi memperoleh bagian 1/6, tapi 1/6 tambah sisa. Kalau Johan belum punya anak sama sekali, kok Johan Romli itu belum punya anak sama sekali, maka apa? Memperoleh bagian sisa. Paham ya? Nah, di sini coba Emma punya suami namanya Basuki, punya anak namanya Guntur, misal, Guntur itu mati, maka memanggil Basuki itu bapak. Biar kamu nggak bingung mikir nama yang fata morgana saja, contohkan di kelas. Nah, Guntur kui mau kalau tidak punya anak sama sekali, bagiannya Basuki alias bapak Guntur itu berapa? Asoba sisa. Kalau punya anak laki-laki 1/6. Guntur punya anak berarti wis ditutur
maka memperoleh bagian 1/6. Tapi kalau Guntur itu anaknya perempuan, maka memperoleh bagian 1/6 tambah sisa. Bertelutok bagiannya. Paham ya? Kalau ditanya kapan anak laki-laki ayah itu memperoleh bagian 1/6, saat bersama-sama dengan para waris laki-laki. Paham? Terus kapan ayahnya mayat memperoleh bagian 1/6 tambah sisa? Bila bersama waris perempuan. Kapan jika ayah itu tidak berapa bagian jika ayah itu tidak memiliki para waris sama sekali? Saat tidak bersama para waris sama sekali. Contohnya pertanyaan diulang-alik harus bisa. Paham? Berikutnya kita membahas tentang contoh. Di sini ada orang mati meninggalkan suami, ayah, sama anak laki-laki. Yang pertama kita bahas di sini. Ada orang mati meninggalkan zaud, apa artinya? Suami, ayah, bahasa Arabe abun, ibnun, artinya anak laki-laki. Ayo kita isi semuanya bareng-bareng. Zaud dapat berapa? 1/4. Kenapa kita kasih 1/4? Karena ada para waris. Para warisnya siapa? Ibnun. Paham? Ini mayatnya sudah mati. Jadi ini Zaud misalnya ya, kalau ada seperti ini silsilahnya berarti yang mati adalah anak dari ayah ini. Paham? Nah ini bukan anaknya ayah tapi anaknya mayat. Guntur mau loh. Anak Guntur ini siapa kui? Basuki. Ini suaminya Mbak Gunturoh. Ngomongnya sing wedok karena ini suami berarti Gunturoh. Wedok ya. Memperoleh bagian 1/4 gara-gara anak laki-laki atau para waris. Ayah dikasih bagian berapa di antara 3 tadi? 1/6. Kenapa kok kamu kasih 1/6? Para waris laki-laki dikasih bagian berapa? Asoba binafsi. Ba alif ainun tulisannya. Ba alif ainun asoba binafsi kurang ainun ya. Berarti kalau ada 6 sama 4, bagian 1/4 sama 1/6 ini kan penyebutnya 4 sama 6. Berarti asal masalahnya berapa? 12. Ya, kamu gak boleh lupa. Ya, di halaman berapa? 85. Ya, di halaman itu dilihat. Kalau ada angka 4 dibanding 6 itu ketemu asal masalah berapa? Gitu? 12. Paham ya? Nah, sekarang 12. Ini nulisnya bagaimana? 1/4 kali 12 kan? Kali 12. Berarti berapa? 3. Dilihat sini, Dek, Cahayu sah bagus. Cara nulisnya 1/4 ini dikali 12 caranya ngeten. Tik. Nah, niki nulisnya 1/4 ditulis niki, 12-nya ditulis niki sama dengan 3. Paham? Nah, jadi 3 ini berasal dari kata dari asal 1/4 kali 12. 1/4-nya ini, 12-nya ini. Asal hasilnya adalah 3. Sekarang yang bawahnya berapa? 1/6 kali 12. Berarti berapa? 2. Betul? Ini nomor betul. 1/6 kali 12. Utawa 12 dihitung orang 6. 2 kan? Nah, sama. Nek muni berarti kalau 1/4-nya yang didahulukan berarti kali. Kalau 12 yang didahulukan berarti dibagi. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 6, 2. Nek dari depan berarti 1/4 kali 12 sama dengan 3. 1/6 kali 12 sama dengan 2. Sisa kali 12 sama dengan 12 dicukup 5. Berarti sisa piro? 7. Berarti sisone 12 kuwi mau 7. Paham?
Nih, sisa dari 12 sama dengan 7. Paham no, betul? Lanjut. Jika hartanya itu 120 triliun, berapa masing-masing? Niki dijumlah dulu cahaya cah bagus. 3 tambah 2 tambah 7 berapa? 12 sama dengan 12. Berarti sama. Kalau sudah sama seperti ini berarti langsung dibagi hartanya. Berarti 3 ini dilihat per 12 kali harta. Berapa? Hartanya 120. Berarti dapat berapa? 3 per 12 kali 120. Berapa? Ayo. Siapa yang bisa? 30 triliun. Ngeten carane. Iki lho, lihatan. 3 iki tak bunderi iki. Engko nek awakmu ndelok videone ben mena. 3 ini 3, 12 iki. Nah, caranya 12 dibagi 12, piro? 1. Ruke 12 dibagi 12 orang, berarti orang jawab 1. 120 dibagi 12, bodoh harus 12 juga pembagiannya. Berapa? 10. Nah, berarti 3 kali 10 sama dengan 30 triliun. Paham? Kedua, berarti ini piye iki? Berapa ini? 2 per 12 kali 120 triliun. Sama dengan berapa yuk? Ya, kan nggak usah melihat karena 2 kali 10 langsung. Paham ya? Berarti ini, tek 2 per 12 kali 120 sama. Siji ki 10, berarti 2 kali 10 sama dengan 20 triliun. Jangan nulis dulu kalau nggak paham. Sing penting pahamnya dulu, baru nulis. Paham? Sekarang yang ketiga, berarti berapa bagian anak laki-laki? 7 per 12 kali 120 triliun. Berapa kira-kira? 70 triliun. Benar? Pinter, ayu, soleh, solihah. Nah, ya. Nah, nanti ditulis. Di linknya nanti tak kasih. Ya. PR-nya kamu membuat setiap kali ada contoh silsilah. Tidak perlu sama seperti Ima menikah dengan enggak usah. Okay? Terserah, bebas. Yang penting kamu benar. Terus dikumpulkan, dinilaikan nanti minggu depan tak koreksi. Kalau pengen waktunya efisien tidak habis untuk koreksi ya sebelumnya itu kamu badhe ngumpulne tugas, ngoten dikumpulne. Paham? Teman-temannya kalian yang ada di rumah juga boleh mengumpulkan titip mbak-mbak yang sudah ada di pondok. Sekarang kita membahas tentang contoh yang kedua, yuk kita bahas bareng-bareng. Siapa ahli warisnya orang yang mati? Suami. Zaujah itu siapa? Istri, ayah. Baleni, istrinya mayat, ayahnya mayat, anak perempuannya mayat. Diulangi, zaujah itu istrinya mayat, ayah berarti ayahnya mayat, ini anak perempuan, anaknya perempuan mayat. Berapa bagian masing-masing? Ayo. Zaujah berapa? 1/8. Kenapa dikasih 1/8? Hak warisnya siapa? Anak perempuan. Lihat sini. Zaujah. Bagiannya kan ada 2. 1/4 sama 1/8. 1/4 kalau tidak ada hak waris. Ini sudah penjelasannya udah toh. Terus 1/8 kalau ada hak waris. Oke, kamu itu tinggal memahami aja. Guru itu sibuk membuat media, menjelaskan. Oke, haus. Kamu tinggal menelan, memahami, menyimak saja males. Nambal karek nambalnya juga males, jangan. Oke. Nah, ingatlah
sesuatu yang merintangi kamu memperoleh ilmu harus kamu buang. Paham? Apa? Aras-arasen, menunda-nunda, nanti ya susi banyak terus males. Wis gak ditekokne ae, mesti ngoten. Gitu. Nah. Terus, ayah, di sini kita bari bagian berapa dari 3 bagian tadi? Sepertiga, seperenam tambah sisa sama sisa. Enaknya dikasih yang mana ini? Nah, kenapa kok seperenam tambah sisa? Waris perempuan. Oke, ini. Nah, seperenam tambah sisa. Oke, niku. Seperenam tambah sisa. Kenapa tadi ayo biar tetap cepat paham diulang-ulang. Kenapa ayah kita kasih seperenam tambah sisa tadi? Bersama para artinya anak turunnya mayat. Mana anak turunnya? Bintun. Bintun apa artinya? Anak perempuan. Paham? Penyebabnya ditambah sisa gara-gara ada farak tapi perempuan. Kalau faraknya laki-laki mendapatkan seperenam. Paham? Nah. Anak perempuan dikasih berapa? Setengah. Kenapa kita kasih setengah? Sendirian, tidak ada muasib. Kalau Umi dulu, cah bagus, enggak Cahayu. Dulu Umi itu selalu aktif kalau belajar. Sebelum diutus niku ngeten iki PR ngeten niku tak lakoni sak durunge aku mlebu. Jadi pinter, kelihatannya pinter sakjane iki wis siap ning kene. Kelihatannya pinter tapi triknya adalah mapak jemput bola sebelum sebelum ditanya niku awake dhewe siap. Nggih, triknya seperti itu. Besok sampean nek pengen iso materi berikutnya sak durunge digarap. Ayo kumpul-kumpul sik bareng-bareng. Gak apa-apa kamu yang di sana, di sini, di situ, di sana. Aku tak nunggu kamu ya. Gak apa-apa. Ngoten, paham? Aku di sini ya. Iya, ayo bareng-bareng seperti itu. Oke? Paham ya? Nah, terus kalau ada angka 1/8, 1/6, setengah, ini asal masalahnya berapa? Dari mana? Yuk diingat-ingat. 2 dengan 6. Dapat berapa? 2 sama 6. 2 karo 6. Di halaman berapa? 59. Itu ketemu angka berapa? 6. Sing 2 pura-pura nggak ada. Tinggal 6 dengan 8 ditakutukkan, dititik temukan. Berapa? Berapa? Banter toh? 24. Berarti asal masalah dari 8, 6, dan 2 adalah angka 24. Paham? 24, dia mau nulis dikalikan 1/8. Berarti nulisnya sama dengan 1/8 kali 24. Sama dengan berapa? 7 apa 3? Kamu nih tutuke nyoroi berarti 7. Mana apa? Hah? 3. Nggih. Molor sak meten iki to. 1/8 dibagi 24 sama dengan 3. Diwalik 24 hitung wong 8 3. Jeruke 24 dumencah 8 cah bagus berarti berapa? 3. Paham? Yang berikutnya berarti 1/6 tambah sisa dikali 24. Ini 4 dulu, nggih. Nah, niki 4 dulu sama dengan 4. 1/6 24 dibagi 6 4 kan? Nggih. Terus berikutnya setengah dikali 24 12. Berarti 12 tambah 4 tambah 3 masih sisa 5. Niki tambah sisa 5. Makanya tak merah ini sama dengan 9. Niki 5 niku adalah plus sisa. Sisa dari 24 diambil 3, diambil 4, diambil 12. Berarti piro? 12 tambah 4 berapa?
16 tambah 3 berapa? 19. 19 digunakan untuk mengurangi 24. Berarti 24 diambil 19. 5. Gitu. 5. Berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Dihitung. 3 tambah 9 tambah 12 sama dengan 24. Sama apa, Badan? Sama. Kalau sama seperti ini, bagaimana caranya? Untuk membagi harta, kalau hartanya 120 triliun, berarti 3/24 kali hartanya berapa tadi? 120 triliun. Kira-kira berapa? Hah? Ayo. Yuk. Berapa? Saya beri kesempatan sebelum tak buka slide-nya. Berapa? Kesuwen? Berapa? Cepat. 1, tak hitung 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? 5. Gitu. Berarti kan nih. Oke, 24 dibagi 24. 24 dibagi 24. 1. 124 dibagi 120 dibagi 24. 5. Berarti 5 kali 3 sama dengan 15 triliun. Gitu, enak toh? Ngitung ki mu enak saja nih, gitu. Karena duit sak triliun hari tak 10 juta triliun gampang. Yang penting caranya bisa. Nggih. Terus berikutnya berarti 9/24 kali 120 berarti 9 kali 5 sama dengan 45 triliun. Sama. Berarti ini 12 kok 7 tuh. 12 kali pinten? Berarti 12 kali 5 berapa sama dengan? 60. 60 ditambah 45 tambah 15. Benar toh nih? 120 triliun. Oke, nanti slide-nya diubah. Oke? Paham? Tinggal 1. Ada orang mati meninggalkan apa ini? Zaud apa artinya? Suami. Terus umun apa artinya? Ibu. Abun apa artinya? Jika ada orang mati meninggalkan suami, ibu, ayah, berapa bagian masing-masing? Ayo. Zaud setengah. Zaud setengah apa seperempat? Karena apa? Tidak ada para waris. Ibu dapat berapa? Sepertiganya sisa. Ibu mendapatkan sepertiganya sisa. Silahkan dibuka. Karena apa? Hanya bersama dengan suami dan ayah. Maka ibu dikasih sepertiganya sisa. Tidak ada tambah, tapi nya. Ayah, berapa apa? Ayah, tidak ada farok sama sekali. Sisa atau asobah. Jadi ayah tidak ada anak sama sekali memperoleh bagian sisa. Paham? Terus berarti asal masalah berapa? 2 sama 3. 6. Tulis 6 di situ. Rantang nyantol. Angel tuh. 6. 6 setengahnya berapa? 6 kali berarti 6 setengahnya. Berarti nulisnya setengah kali 6 sama dengan 3. Sepertiga kali 6 atau 6 dibagi wong telu berapa? 6 dibagi 3 berarti 2. Ya. Terus sisanya berapa? Oh, ini salah. Sepertiganya sisa. Jadi saya ulangi. Di sini setengah kali 6 sama dengan kan 3. 6 dijukuk telu 3. 6 diambil 3.
3. 3 itu adalah sisa. Berarti sepertiga dari sisa. Sepertiga dari 3. Sisa tadi 3 toh. Balik diulangi. Tanya lihat sini. 6 dikurangi 3. Masih sisa berapa? Sisanya berapa? Sisanya berapa? 3. Diulang-ulang berapa sisanya? 3. Disimpan di sini bahwa sisanya berapa tadi? Sisa. Sepertiga dari sisa berapa? Sepertiganya sisa 1. Gitu. Sepertiganya sisa. Sisane telu to. Telu diitung wong telu. Wong siji telu sing loro diwehi apa? Gitu. Kok 3? Le Alwi, iki le enek jeruk telu. Diitung wong telu ya. Berarti wong siji dapat 1. Lah kok 3? Nah, gitu. Dapat 1. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Dikasihkan sisanya ini 6, diambil 4, masih sisa 2. Untuk siapa? Ayah. Berarti ayah memperoleh bagian sisa dari bagian suami sama ibu. Paham? Diulangi. Diulangi betul? Oke. Kenapa suami memperoleh bagian setengah? Karena tidak ada farok waris. Kenapa ibu sepertiganya sisa? Karena hanya bersama ayah dan suami. Ayah memperoleh sisa, kenapa? Sama sekali. Terus 3 sama 2, asal masalahnya 6. Berarti 6, ini 6, dikalikan 12 atau dibagi setengah. Oke, 6 dibagi setengah atau setengah dikali 6 sama dengan 3. Berarti 6 diambil 3 masih sisa 3. Diingat-ingat sisa 3. Berarti sepertelune siso, sepertiganya sisa tadi, 3 tadi, berarti berapa? 1. Gitu. Sepertiganya sisa 1. 3 ditambah 1. 4. 6 dikurangi 4. Masih sisa 2. Untuk ayah. Paham? Nah, kalau hartanya sama, Mi. 120 triliun. Berapa untuk suami, berapa untuk ibu, berapa untuk ayah? Kira-kira. Berarti 120 dibagi 6 dulu. Berapa? 2. Berarti 2. Dijumlahkan 6 toh. Terus 3 per 6. 3 per 6 kali harta. Nih. 3 per 6 kali harta 120. Sama dengan 60. Kok bisa seperti itu? 6 dibagi 6 kan 1. 120 dibagi 6 sama dengan 20. 3 kali 20 sama dengan 60 triliun. Gini betul? Gini betul? Ayo kok nggih suwi, berarti sik urung ndah neo bocah sing gak mlebu, wong sing mlebu sik ngene ya ta. Ngoten. Nek hanya memperhatikan. Ya muga-muga karo dengan adanya slide ini, makanya kemarin Umi membuat contoh tidak ada tulisan sama sekali, itu mengkhawatirkan nanti yang nggak datang nggak bisa. Maka dari itu Umi mencoba nopo tadi malam sampai tidur jam 1 membuat ini. Demi kalian biar agar menjadi anak yang nopo soleh solihah, nopo ilmunya itu include ngerti masalah opo ngerti ora kok hanya pelajaran tok. Paham? Ngoten sampai diutus Pak Yai ndang bubuk Dek wis dalu lho. Nggih Mas, bolak-balik nggih. Sampai Pak Yai sare dhisik. Biasanya saya dulu. Ngoten. Nah, sekarang kita membahas tentang bagian ibu. Berapa? 1 berapa? 1 per 6 kali 120. Kira-kira berapa? 20 triliun. Gitu. 6 dibagi 6 kan 1, 120 dibagi 6, 20. Berarti 1 kali 20, 20 triliun. Untuk ayah berapa triliun?
40 triliun. Gitu? Paham? Lanjut. Nah, bagiannya berarti 40 ditambah 60 tambah 20 berapa triliun? 120 triliun. Pas, enek sisa sama sekali. Oke. Nah, nanti ditulis. Sekarang kita bahas tentang bagiannya pinten niku. Bagiannya kakek. Ayo dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nalahu aidon ma'al ikhwati jahad haitsu lidaka jirin kosot wa nalahu aidon ma'al ikhwati jahad haitsu lidaka ba'datan jirin kosot. Ya, itu adalah bagian sinten? Kakek. Wanalahu lan bisa merkoleh bagian 1/6. Wanalahu lan iso bagian oleh bagian 1/6. Kita kan membahas orang-orang yang memperoleh bagian 1/6. Ada berapa tadi? 7 toh. Yang pertama untuk ayah, sekarang kakek. Wanalahu lan bisa merkoleh bagian 1/6 aidon halimane. Ma'al ikhwati sartane piro-piro dulure mayit. Ma'al ikhwati sartane piro-piro dulure mayit. Sopo jadun mbah lanang. Sopo jadun mbah lanang. Haitsu lidaka ing dalam sekirane ono haitsun ing dalam haitsu lidaka ing dalam sekirane ono apa bagian 1/6. Ba'da tamyizin ing dalam ba'da tamyirin ing dalam sause den kongkon milih. Ba'da tamyirin ing dalam sause den kongkon milih. Kosot kang sengaja sapa jad. Jadi sengaja kakek disuruh memilih bagian paling banyak di antara sulsul bab, sulsul mal dan mukosama. Kapan itu penjelasannya? Tunggu pada bab jad ma'al ikhwat. Nanti hitungannya lus, dus, mah. Lus itu singkatan dari sulus, 1/3. Dus itu sudus, 1/6. Mah itu mukosama dibagi rata. Kita sekarang membahas tentang sihamul jad. Bagian kakek. Bagian kakek ada berapa itu? 4. 1/6. 1/6-nya sisa. 1/6 tambah sisa. Sisa sama mahjub. Ya. Kapan kakek kita kasih 1/6? Apabila bersama para waris laki-laki dan tidak ada ayah. Ya. Memangnya kok dikasih tidak ada ayah? Kalau ada ayah kenapa mahjub? Mahjub itu terhalang. Kakek dihalangi ayah jika ada ayah. Paham? Tadi contohnya Tony, siapa jenengmu? Basuki punya ayah. Namanya Alwi. Berarti Guntur memanggil Alwi kakek. Kakek itu biar dapat. Berarti Basuki mati dulu. Paham? Nah, niku memang seperti itu. Tapi kalau Basuki ada, maka Alwi dihalang-halangi oleh Basuki atau ayah. Paham? Terus 1/3 tambah sisa. Jika apa? Para warisnya perempuan dan tidak ada ayah. Asobah bila tidak ada waris sama sekali dan tidak ada ayah. Kalau ada ayah mendapatkan mahjub. Mahjub disingkat mem. Mau contoh? Contohnya kita tulis di sini. Ayo. Zaud artinya apa? Suami. Ada orang mati meninggalkan Zaud, Abi-abin sama Ibnun. Zaud itu suami, Abi-abin kakek, Ibnun anak laki-laki. Ayo dikasih bagian. Berapa bagian suami? 1/4. Kenapa?
Abi-abin dapat berapa? Seperenam. Seperenam apa seperenam tambah sisa? Seperenam. Kenapa seperenam? Ada waris laki. Abin, Ibnin mendapatkan bagian asobah binafsi. Asal masalahnya berapa? 6 sama 4? 12. Oke, satu anak yang bilang 12. Yuk, 12. Nah, berapa ya bagian ini? Ayo dihitung. Kamu sendiri. Untuk suami berapa angka? Untuk suami. Jangan lihat bukumu, baca itu. Nah, 1/4 kali 12. Pindah berarti 3. Tulis tik. Gitu. Terus untuk kakek sama dengan 2. Tik. Gitu. Untuk anak laki-laki sisanya 12. Berapa? 7 atau 6? 7. Kan 12 dikurangi 3 berapa? Dikurangi 2 berapa? 7. Gitu. Kan 3 tambah 2 kan 5. 12 dikurangi 5 tuh 7. Wes, lanjutkan lagi. Ya, seperti tadi. Udah ada contoh berapa tadi? 3. Ya, saya ini yang keempat ya. Dijumlah dulu. 3 tambah 2 tambah 7 berapa? 12. Ayo. Berapa untuk suami jika hartanya 120 triliun? Berarti 30 triliun. Kok bisa 30 triliun? 12 dibagi 12. 120 dibagi 12. 10. Gitu? 10 dikali 3. 30 triliun. Yang kedua, untuk kakek, berapakah bagian kakek triliunnya? 2/12 kali 120. Oleh-olehnya pinten? 20 triliun. Gitu. 7/12 kali 120 triliun. Berarti berapa? 70 triliun. Dihitung. 70 tambah 20 tambah 30. Paham? Yang kedua, ada orang mati meninggalkan istri, kakek, anak perempuan. Berapa bagiannya masing-masing? Ya, hitung. Istri mendapat 1/8. Gara-garanya ada warisnya perempuan, laki-laki sama saja. Di sini tapi yang perempuan. Terus kakek mendapatkan bagian berapa? 1/6 plus sisa. Kenapa kok ditambahi sisa? Karena warisnya perempuan. Bintun dikasih bagian berapa? 1/2. Ya, atau 1/2 sama saja. Karena apa? Sendirian tidak ada tidak ada muasib. 2 sama 6 sama 8 tadi sudah. Berapa asal masalahnya? 24. 24 bagi 1/8. 3. Dibagi 6, 1/6. Dibagi 6. 24 dibagi 6. 4. Setengah. 12 dibagi setengah. 12 dibagi setengah. 24 dibagi setengah. 12. Ya. 3 ditambah 4. 7 tambah 12. 19. 24 dikurangi 19 masih sisa 5. 5 ditambahkan untuk kakek karena 1/6 tambah sisa. Berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. 9 tambah 3 tambah 12. Total 24. Berarti berapa triliunkah untuk suami? 3/24 kali 120 triliun. Kira-kira berapa? Ayo. Kira 15 triliun. Tadi udah loh. Lupa. Gitu.
Nah, 24 dibagi 24, 1. 120 dibagi 24, 5. 3 kali 5, 15. Gitu. Ini pancet, nolnya ini. Nah, sekarang 9 kali per 24 kali 120 triliun sama dengan ini 12 kali berapa tadi? Per 24 kali 124 sama dengan 35 triliun. Dijumlah 35 berapa? 60 ya. Nah, jumlahnya adalah 120 triliun. Soal yang ketiga adalah ada orang mati meninggalkan suami, istri, ibu sama kakek. Berapa bagian istri? Istri seperempat karena tidak ada waris. Ibu dapat berapa? Sepertiga karena tidak ada farak waris dan berbilangannya saudara. Dibuka lagi besok bab ibu. Biar nggak lupa. Terus, Jat atau kakek dapat berapa ini? Tidak ada farak sama sekali. Sisa. Asal masalahnya berarti berapa? 4 dibanding 3. 12. 12 dibagi seperempat. 3. Dibagi 3. 4 berapa? 4. Sisanya berarti 5. 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan 12. Oke, sama loh sakjane gitu. Terus rupiahnya adalah 230 karena 12 dibagi 12 sama dengan 1, 120 dibagi 12 10, 3 tambah kali 10 sama dengan 30. Begitu juga dengan yang 4. Tinggal ganti angkanya saja. Di total 30 triliun tambah 40 triliun tambah 50 triliun sama dengan 120 triliun. Ayo. Sekarang yang keempat terakhir, ayo cepat semangat. Istri, ada orang mati meninggalkan istri, kakek, ibu sama ayah. Berapa bagian istri? Seperempat. Seperempat ini harus ini karena tidak ada farak waris. Terus Abiaben karena ada ayah. Ibu sepertiga karena tidak ada farak waris dan berbilangannya saudara. Ayah asobah karena tidak ada farak sama sekali. Asal masalahnya 4 sama 3 berapa? Ini 4, ini 3. Berarti berapa? 12. Ini 12. 12 berarti seperempat kali 12 sama dengan 3. Mahjub kosong gitu. Mahjub itu 0 dikali 12 sama dengan 0. Sepertiga kali 12 sama dengan 3 dibagi 12 dibagi 3, 4 gitu. Sisa dari 3 sama 4. Berarti 5. Ya. Terus untuk istri berarti berapa? 3 per 12 kan di total sama dengan 12. 3 per 12 kali 120. Seperti tadi, triliunnya sama. Ngaten. Foto. 12 dibagi 12 1, 120 dibagi 12 10. Berarti 3 sama kali berapa ini? 3 kali 10 sama dengan 30. 0 kali 10 berarti 0. Ya, 4 kali 10 berarti 40. Terus ini berapa tadi sisanya? 5 kali 10 berarti 50. Totalnya semuanya adalah 120 triliun. Semuanya sama caranya ya. Saya cepatkan karena sudah mahir dalam menghitung sehingga nanti kalian bisa mencari contoh dan contoh sendiri, ya, dikembangkan sendiri. Sekian dari Umi, semoga manfaat barokah masalah fitini dunia wal akhirah. Ingat yang tidak hadir
segera menambal materi yang kali ini kami sajikan untuk kalian. Semoga apa yang belum diijabahi keinginan kita oleh Allah segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi semua langkah-langkah kita, seanak turun, seanak didik, keluarga kita, orang tua, guru-guru kita, semuanya ya. Terus diberi nikmat yang mana nikmat itu bisa digunakan untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian. Maaf wan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.